perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra, buka dan nyatakan terbuka umum. Andi Putra mana? Sehat ya? Oke. Sebagaimana jadwal persidangan hari ini eksepsi sesuai dengan permintaan penasihat hukum, selesai? Siap. Soft copy bawa ya? Siap. Ada ya? Oke, silakan dibaca inti-intinya aja, kalau teori nggak usah dibaca, langsung ke substansi masalahnya apa yang dipermasalahkan dalam surat dakwaan. Silakan. Ya. Dengan hormat, perkenankan pada kesempatan ini kami untuk dan atas nama klien kami Andi Putra menyampaikan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan saudara penuntut umum nomor 24-01-04-03-2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibacakan pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret 2022. Dengan alasan itu pula kami tim penasihat hukum ingin dari awal kita mengajak semua pihak untuk mencermati perkara ini secara baik, dan telaah awal yang kami sampaikan sebagai eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan penuntut umum, karena dalam surat dakwaan penuntut umum banyak hal yang diabaikan dan sama sekali tidak disinggung. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, pendahuluan eksepsi atau keberatan yang kami sampaikan ini bukan bentuk dari sikap gagah-gagahan, bukan pula sebagai bentuk untuk tampil beda, jauh pula dari sikap pamer pengetahuan dan sikap kritis. Eksepsi ini sepenuhnya kami maksudkan sebagai upaya konkret kami tim penasihat hukum terdakwa untuk melihat perkara ini secara utuh dan tanpa prasangka. A. Tentang surat dakwaan kabur. Jaksa penuntut umum telah berkesimpulan bahwa telah cukup dasar untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan pengadilan tipikor Pekanbaru dengan dakwaan sebagai dakwaan ke-1 kami anggap dibacakan. Dakwaan kedua kami anggap dibacakan. Perbuatan terdakwa Andi Putra merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 11 Undang-Undang selanjutnya akan dibacakan. Bahwa apabila diperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum telah menunjukkan dan menampakkan bahwa Andi Putra sebagai satu-satunya pelaku, padahal masih ada pelaku lain, yaitu Franky Wijaya. Selagi kami ulangi, bahwa apabila diperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum telah menunjukkan dan menampakkan bahwa Andi Putra sebagai satu-satunya pelaku, padahal masih ada pelaku lainnya, yaitu Franky Wijaya selaku komisaris PT Adi Mulia Argo Lestari sekaligus pemegang saham PT Adi Mulia Argo Lestari yang meminta Sudarso yang merupakan General Manager PT Adi Mulia Argo Lestari untuk mengurus perpanjangan sertifikat AGU dan yang menyetujui untuk memberikan uang kepada terdakwa, namun secara bertahap sebesar 500 juta agar surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa dapat segera keluar. Lihat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 6 alinea pertama. Dan saksi Franky Wijaya yang menyetujui pemberian uang sebesar 250.000 kepada terdakwa. Lihat dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 7 alinea ketiga. Dan pelaku lainnya itu Sudarso yang perkaranya diajukan terpisah, dan pelaku lain itu saksi Muhammad Sadir, Kepala Kanwil ATR Garing BPN Provinsi Riau selaku Ketua Panitia B mengarahkan PT Adi Mulia Agro Lestari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa Andi Putra yang dijadikan saksi dalam perkara ini. Bahwa apabila diamati dakwaan jaksa penuntut umum lebih lanjut, terdakwa Andi Putra didakwa melakukan sendiri perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat jaksa penuntut umum dengan memisah perkara terdakwa Sudarso dan hanya menjadikan saudara Franky Wijaya sebagai saksi dan tidak menjadikan sebagai terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Andi Putra sebagai orang yang menyetujui pemberian uang sebesar 500 juta kepada terdakwa. Jika kuat non benar uang tersebut untuk menyuap terdakwa agar memberikan rekomendasi perpanjangan AGU PT Adi Mulia
Agrolestari. Disinilah ketidakcermatan jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan tidak menjadikan Franky Wijaya sebagai terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Andi Putra. Pemisahan terdakwa Andi Putra dengan saudara Sudarso dalam pemeriksaan yang terpisah dan tidak menjadikan saudara Franky Wijaya sebagai terdakwa, hanya menjadikan sebagai saksi dalam perkara ini, jelas telah mengaburkan posisi dari masing-masing terdakwa. Garing dalam kurung pelaku hari ini melanggar pasal 141 KUHP yang menyatakan penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat tawar apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa memiliki kesamaan dan hubungan yang bersangkut paut satu sama lain demi kepentingan pemeriksaan. Bahwa andai kata pun kuat non terdakwa Andi Putra adalah melakukan perbuatan itu, tentu dalam kapasitas dan kedudukan apakah terdakwa Andi Putra tersebut, bahwa dari hasil resume berkas perkara nomor BP garing 05 garing di titik 02 titik 00 garing 23 garing 02 garing 22 atas nama terdakwa Andi Putra, lihat resume dari KPK tanggal 8 Maret tanggal 8 Februari 2022. Franky Wijaya mengatakan sekitar bulan September 2021 Sudarso ada menyampaikan kepada saksi bahwa Bupati sedang kesulitan keuangan dan menyampaikan ingin meminjam uang sebesar 500 juta melalui aplikasi WhatsApp maupun WhatsApp call, dan saksi menyetujui dan tidak keberatan bahwa hasil dari BAP Sudarso di penyidik KPK mengatakan awal September 2021 Andi Putra pernah datang ke rumah pribadi saksi Jakarta Tama nomor 2 garing 127 Pekanbaru dengan niat ingin meminjam uang sebesar 500 juta kepada saksi garing PT Adi Mulia Agrolestari. Andi Putra menyampaikan bahwa yang bersangkutan lagi membutuhkan uang. Hal tersebut saksi sampaikan kepada Franky Wijaya selaku pemegang saham PT Adi Mulia Agrolestari, dan bersangkutan menyampaikan agar diberikan saja karena Andi Putra sudah datang ke rumah saksi di sidang secara terpisah. Jika benar keterangan Franky Wijaya dan Sudarso di resume berkas perkara nomor titik 2 PP garing 05 garing dik titik 02 titik 00 garing 23 garing 02 garing 02 atas nama terdakwa Andi Putra tersebut di atas, andai kata konon keterangan Franky Wijaya dan Sudarso di sidang terpisah itu benar, menimbulkan keraguan-keraguan siapakah pelaku dalam kurung Nader atau siapa yang disuruh melakukan maupun membantu melakukan. Bahwa andai kata pun terdakwa ada peran dalam peristiwa 27 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 tersebut seharusnya dikualifikasikan, maka terdakwa Andi Putra harus secara bersama-sama duduk sebagai terdakwa dengan saudara Sudarso, bukan dipisah perkaranya, dan bukan menjadikan saudara Franky Wijaya sebagai saksi, melainkan sebagai terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Andi Putra. Bahwa jaksa penuntut umum seharusnya menggabungkan kedua terdakwa Andi Putra dan Sudarso dan menjadikan Franky Wijaya sebagai terdakwa bukan sebagai saksi, sebab barang bukti adalah barang bukti saat ini akan digunakan dalam proses pemeriksaan terdakwa Sudarso. Kami berpendapat apabila ada 2 orang atau lebih melakukan tindak pidana secara bersama-sama, maka keseluruhannya diajukan secara bersama-sama tanpa memisah pelaku tersebut. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1174 titika garing PIT garing 1994 tanggal 3 Mei 1999 tentang menjadi saksi mahkota dalam kasus toko guru Marsina yang ketua majelis hakimnya Bapak Haji Adi Andoyo Sutito Sarjana Hukum, bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut mengungkapkan secara yuridis pemecahan perkara yang bertujuan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berprinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jaksa penuntut umum seharusnya dapat menjaring terdakwa dengan memperkaitkan dengan pasal 55 junto pasal 56 KUH pidana. Mengapa kami penasihat hukum mempersoalkan pemisahan terdakwa Andi Putra dengan terdakwa Sudarso dan tidak menjadikan Franky Wijaya sebagai terdakwa hanya sebagai saksi, penggabungan perkara terdakwa Andi Putra dengan terdakwa Sudarso dan menjadikan Franky Wijaya sebagai terdakwa dengan mengkaitkan pasal 55 dan dukto pasal 56 adalah sesuai dengan pendapat Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 2 penerbit Universitas Bandung cetakan kedua tahun 1965 halaman 81 mengungkapkan
Maksud membuat dakwa pidana adalah supaya tanggung jawab pembujuk maupun tanggung jawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengajai. Maka sendiri, kami ulangi, adalah supaya tanggung jawab pembujuk maupun tanggung jawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengajai mereka sendiri. Jikalau tidak ada pembatasan, maka akibat aksesus dalam kurun aksesuai dari bentuk turut serta itu terlalu luas. Nampak saudara jaksa penuntut umum telah memperluas tanggung jawab dengan memisah antara yang terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dan tidak mendudukan saudara Franky Wijaya sebagai terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai saksi. Lihat Joko Prakoso dalam bukunya Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana Penerbit Liberty 1908 dan halaman 130 sampai dengan halaman 142 mengemukakan suatu surat dakwaan yang tidak jelas membuat dan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dan surat dakwaan tidak cukup menunjuk kepada penduduk saja adalah batal demi hukum. Dakwaan kedua selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami Saudara Sudi Purmanto. Di sini beliau melanjutkan dakwaan kedua, bahwa dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum hanya mengadopsi dakwaan ke-1 atau merupakan pengulangan dari dakwaan ke-1 dan tidak hal-hal yang baru dikemukakan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis di atas, maka surat dakwaan penuntut umum KPK tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang berbunyi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan dibatalkan atau tidak dapat diterima. B. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat material tentang kaburnya tempus dan locus delicti. Bahwa di dalam surat dakwaan penuntut umum halaman 6 garis datar pertama menyebutkan bahwa pada bulan September 2021 bertempat di rumah Sudarso di Kota Pekanbaru terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Sudarso. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan akan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan, namun terdakwa meminta PT Adi Mulia Lestari memberikan uang lebih dahulu sebesar 1,5 miliar. Atas permintaan tersebut kemudian Sudarso menyampaikan kepada Franky Wijaya, di mana Franky Wijaya menyetujui untuk memberikan uang kepada terdakwa namun secara bertahap, yaitu sebesar 500 juta rupiah terlebih dahulu dengan maksud agar surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa dapat segera keluar. Dan kemudian pada halaman 6 garis datar keempat menyebutkan bahwa pada tanggal Kemudian pada halaman 6 garis datar keempat menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 PT Adi Mulia Lestari membuat surat nomor 096-AA/dir-10 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Lestari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Direktur PT Adi Mulia Lestari David Venceturangan, yang kemudian surat tersebut diserahkan secara langsung oleh Sudarso kepada terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Andri Meriki untuk meneruskan surat tersebut kepada Mardansa selaku PLT Kepala DPM PT SPTK Kabupaten Kuantan Singingi agar segera diproses. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum halaman 5 garis datar pertama menyebutkan pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Hotel Premier Park Pekanbaru, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Riau Muhammad Syahrir mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang para pihak terkait dan dihadiri oleh panitia pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 19/SK/HP.01.02/2021 tanggal 4 Januari 2021.
termasuk terdakwa yang kehadirannya diwakili oleh PLT Sekda Kabupaten Kuantan Singingi, Agus Mandar, serta dihadiri oleh pihak PT Adi Mulia Agus Tari selaku pemohon yang diwakili oleh David Vince Turangan, Sudarso, Saleh Diandra, dan Fahmi Zulfadli. Padahal faktanya surat permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agus Tari baru diterima secara resmi oleh kantor wilayah TRBPN Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 2021. Bahwa terdapat pernyataan kontradiktif, di sisi lain rekan penuntut umum mengatakan terdakwa meminta uang kepada Sudarso sebesar 1,5 miliar pada awal bulan September 2021. Akan tetapi di sisi lain rekan penuntut umum menyatakan padahal faktanya surat permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agus Tari baru diterima secara resmi oleh kantor wilayah ATN Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 2021. Dan PT Adi Mulia Agus Tari baru membuat surat nomor 096-AA/10 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Agus Tari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Direktur PT Adi Mulia Agus Tari David Vince Turangan pada tanggal 12 Oktober 2021. Sehingga terlihat permintaan uang dari terdakwa kepada Sudarso sudah terjadi pada awal bulan September 2021, sedangkan Sudarso atau PT Adi Mulia Agus Tari belum ada mengurus perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agus Tari dan baru mengajukan permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agus Tari pada tanggal 12 Oktober 2021 dan juga baru mengurus surat rekomendasi penempatan lahan plasma seluruh di Kabupaten Kampar sebagaimana surat nomor 06-AA/10/2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Agus Tari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Direktur PT Adi Mulia Agus Tari David Vince Turangan pada tanggal 12 Oktober 2021. Sehingga dapat terlihat tidak jelas dan tidak sinkron antara waktu terdakwa dikatakan meminta uang 1,5 miliar rupiah dan menerima 500 juta rupiah dengan waktu Sudarso PT Adi Mulia Agus Tari mengurus perpanjangan HGU ke kantor wilayah ATRBP Provinsi Riau dan dengan waktu Sudarso mengurus surat rekomendasi penempatan lahan plasma seluruh di Kabupaten Kampar sebagaimana surat nomor 096 seperti disebutkan tadi, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mengaburkan tempus delicti dalam perkara aquo. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian bahwa pada bulan September 2021 bertempat di rumah Sudarso di Kota Pekanbaru terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Sudarso. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan akan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan, namun terdakwa meminta PT Adi Mulia Agus Tari memberikan uang lebih dahulu sebesar 1,5 miliar rupiah atas permintaan tersebut. Kemudian Sudarso menyampaikan kepada Franky Wijaya dan Franky Wijaya menyetujui memberikan uang kepada terdakwa namun secara bertahap, yaitu sebesar 500 juta rupiah lebih dahulu dengan maksud agar rekomendasi persetujuan dari terdakwa dapat segera keluar. Bahwa penuntut umum sengaja melamburkan waktu kejadian peristiwa yang sesungguhnya hal itu diakibatkan gagalnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menemukan barang bukti dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 18 Oktober 2021. Bahwa perkara aquo didasarkan adanya operasi tangkap tangan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 Oktober 2021, yang mana dalam operasi tangkap tangan tersebut tidak menemukan barang bukti uang hasil suap gratifikasi atau adanya rekaman kesepakatan janji antara terdakwa dengan saksi Sudarso, sehingga penuntut umum membuat dakwaan tidak berdasarkan fakta di dalam BAP, saksi dan terdakwa yang dibuat dalam proses penyidikan, karena berdasarkan keterangan saksi Sudarso di BAP penyidikan KPK mengatakan dapat saksi jelaskan bahwa sekitar awal September 2021 Andi Putra pernah datang ke rumah pribadi saksi di Jalan Kartama nomor 2 Pekanbaru dengan niat ingin meminjam uang sebesar 500 juta rupiah kepada saksi garis miring PT Adi Mulia Agus Tari. Andi Putra menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan uang. Hal tersebut
saksi sampaikan kepada Frank Wijaya selaku pemegang saham PT Adi Mulia Lestari dan yang bersangkutan menyampaikan agar diberikan saja karena Adi Putra sudah datang langsung ke rumah saksi. Lihat juga resume berkas perkara nomor sekian dan atas nama tersangka Adi Putra. Bahwa penuntut umum dalam dakwaan menjelaskan waktu kejadian awal tindak pidana dalam perkara Aquo terjadi pada sekira awal bulan September 2021 dan tempat kejadian di rumah Sudarso di Kota Pekanbaru. Sedangkan fakta yang terjadi pada awal bulan September 2021 di rumah Sudarso adalah terdakwa meminjam uang kepada Sudarso dan ketika itu Sudarso atau PT Adi Mulia Lestari belum ada mengurus perpanjangan HGU PT Adi Mulia Lestari sesuai dengan pernyataan surat dakwaan penuntut umum halaman 5 garis datar pertama. Padahal faktanya surat permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Lestari baru diterima secara resmi oleh kantor wilayah ATR BPN Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 2021 dan halaman 6 garis datar keempat menyebutkan PT Adi Mulia Lestari baru membuat surat nomor 096 garis AA strip dir garis 10 Romawi garing 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Lestari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Direktur PT Adi Mulia Lestari David Kencetrangan pada tanggal 12 Oktober 2021. Bahwa pengakuan waktu kejadian dan tempat kejadian peristiwa pidana yang dilakukan oleh penuntut umum karena gagalnya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menemukan bukti baik berupa uang hasil gratifikasi atau sadapan peristiwa tanggal 18 Oktober 2021. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas surat dakwaan dibuat rekan penuntut umum tidak berdasarkan BAP saksi kemudian tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK sehingga mengakibatkan kaburnya tempus delicti dan locus delicti dalam perkara Aquo sehingga surat dakwaan penuntut umum jelas tidak memenuhi persyaratan material 143 KUHP ayat 2 huruf B. Persyaratan material memuat dua unsur secara mutlak harus pada surat dakwaan yaitu uraian cermat, jelas, lengkap dan mengenai tindak pidana didakwakan, kemudian tentang tempus delicti dan locus delicti. Tentang uraian perbuatan pada dakwaan ke-1 dan kedua sama. Bahwa uraian perbuatan dakwaan kedua dalam surat dakwaan perkara Aquo adalah sama dengan dakwaan ke-1. Uraian perbuatan dalam dakwaan kedua menyalip ulang copy paste uraian dakwaan ke-1. Sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan penuntut umum yang demikian, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 600/K/PIT/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obstructable atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B-108-EJP-02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan kedua tidak menyalip ulang copy paste uraian dakwaan ke-1. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. C. Perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa Andi Putra tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya pada halaman 1 alinea pertama mengemukakan bahwa terdakwa Andi Putra, kami anggap dibacakan ini, bahwa selanjutnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 6 alinea kedua dan ketiga mengemukakan, kami anggap dibacakan, bahwa surat dakwaan penuntut umum seharusnya dirumuskan berdasarkan atas acara yang diperoleh dari hasil penyidikan oleh KPK. Namun kenyataannya tidak dirumuskan berdasarkan atas acara yang diperoleh dari hasil penyidikan oleh KPK. Hal ini dapat kita lihat keterangan saksi Sudarso di BAP penyidikan KPK mengatakan
dapat saksi jelaskan bahwa sekitar awal September 2021 Andi Putra pernah datang ke rumah pribadi saksi di Jalan Kartaman nomor 2 Pekanbaru dengan niat ingin meminjam uang sebesar 500 juta rupiah. Kepada saksi, Andi Putra menyampaikan bahwa yang bersangkutan lagi membutuhkan uang. Hal tersebut saksi sampaikan kepada Frank Wijaya selaku pemegang saham PT Adiluya Lestari, dan yang bersangkutan menyampaikan agar diberikan saja karena Andi Putra sudah datang langsung ke rumah saksi. Lihat resume berkas perkara atas nama Andi Putra. Bahwa saksi Frank Wijaya di BAP penyidikan tanggal 16 November 2001 mengatakan bahwa Sudarso pernah menyampaikan kepada saksi sekitar bulan September 2021 bahwa Bupati Andi Putra mendatangi rumahnya mau meminjam uang, bahwa Sudarso melalui aplikasi WhatsApp baik WA Messenger maupun WA Call. Saat itu Sudarso menyampaikan kepada saksi bahwa Bupati sedang kesulitan keuangan dan menyampaikan keinginan meminjam uang 500 juta rupiah. Lihat juga resume berkas Andi Putra. Bahwa berdasarkan keterangan Paino Haryanto di BAP, KPK mengatakan pada tanggal 18 Oktober 2021 setelah Sudarso keluar dari rumah Bupati, Sudarso menyatakan bahwa Andi Putra selaku Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi belum bersedia menandatangani karena ingin meminta pandangan dari kepala dinas terlebih dahulu. Saksi tidak tahu detail apa yang dibicarakan oleh Sudarso dan Andi Putra karena saksi menunggu di luar, tetapi saksi tahu dari Sudarso bahwa Andi Putra memerintahkan untuk ke BPTPM menjelaskan mengenai surat yang harus ditandatangani oleh Bupati, karena pada saat itu Bupati belum memberikan izin tersebut jika saksi belum menjelaskan kepada Mardan. Sudarso menyatakan bahwa Andi Putra selaku Bupati Kota Sengingi belum bersedia menandatangani karena ingin meminta pandangan dari kepala dinas terlebih dahulu. Dan selanjutnya saksi Paino Haryanto menerangkan bahwa tentang uang, saksi bahwa pada tanggal 18 Oktober lalu saat kunjungan bersama Sudarso ke rumah Bupati, uang senilai 50 juta, 5.100.000 rupiah, kemudian uang senilai 500.000 rupiah, pecahan 100.000 rupiah, itu bukan bagian dari untuk suap kepada Bupati Andi Putra. Permohonan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam keberatan eksepsi ini, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Andi Putra mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk memberikan putusan: 1. Menerima keberatan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Andi Putra untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor 24/01/04/24/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 atas nama terdakwa Andi Putra sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar membebaskan terdakwa Andi Putra dari tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian keberatan eksepsi ini kami sampaikan. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Andi Putra, Pekanbaru, 24 Maret 2022. Dari penuntut umum kapan tanggapannya? Kami mau waktu 1 minggu ya, Bu ya. Minggu Kamis juga ya. Baik ya. Berarti Kamis tanggal 31 ya. Kamis 31 untuk tanggapan dari penuntut umum ya. Terdakwa ya, mana terdakwa tadi? Oke, terdakwa ini atas eksepsi dari penasihat hukum saudara, penuntut umum akan menanggapi. Untuk itu sidang kami tunda 1 minggu, Kamis depan tanggal 31. Sidang kami akan selesai. Polisi yang mulia,